Pagi, ini video 629 ya. Nah, pada persidangan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, pada salah satu acara keterangan saksi ahli ya, Pak Ogroseno. Pak Ogroseno ini Wakapolri. Itu dibuat gagu oleh pengacaranya jaksa. Pengacaranya Jokowi. Karena Pak Ogroseno itu belum pernah lihat, dia tidak pernah melihat ijazahnya Jokowi yang asli. Sehingga ya dia dibilang bahwa ini saksi palsu atau saksi abal-abal. Jadi di, diabaikan oleh pengacara Jokowi. Kasus Dr. Tifa dan Roy Suryo ini yang belum dipahami adalah ini adalah kasus perang. Ya, perang kenapa? Karena Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bukan masalah ijazah. Dia ingin menjatuhkan Jokowi, menjatuhkan legitimasi Jokowi. Dan dia dijanjikan oleh Jenderal SS, dijamin bahwa dia tidak akan dipenjara. Janji itu dikabarkan lewat Abraham Samad. Apakah Dr. Rifa itu akan dibebaskan? Dalam perang, ya, kamu dibunuh atau kamu membunuh. Nah, akhirnya itu nanti terjadi tukar guling kasus. Kenapa? Karena Nadiem Makarim itu dihukum 15 tahun. 15 tahun, dia baru keluar tuh nanti tahun 2041. Jadi, kita punya waktu 15 tahun itu untuk ngobok-ngobok Jokowi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa membebaskan Dr. Tifa, itu salah satu caranya adalah ditukar dengan pengampunan Dr. Tifa, Roy Suryo, Refli Harun, Sudirman Said, semuanya itu ditukar dengan satu orang pembebasan Nadiem Makarim. Kalau Nadiem Makarim nggak dibebaskan, yang diperangi oleh Prabowo itu adalah kelompok Harvard, di mana Nadiem dan ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah tokoh Harvard. Dan mereka itu banyak sekali lulusan Harvard yang marah karena alumninya diperkarakan. Nah, siapa yang akan menang nanti? Apakah Dr. Tifa ini dihukum? Ataukah benar Nadiem ini dihukum sampai tahun 2041? Nah, kita saksikan nanti. Tapi yang paling penting adalah, dalam perang ini, ya, Dr. Tifa itu harus paham bahwa serangan-serangan dia itu cuma geli-geli enak, cuma kenyot-kenyot aja. Mumpung dia diadili, dia bebas menjelaskan kenapa dia itu melaporkan kepalsuan ijazah itu, karena apa? Dampaknya adalah buruk. Salah satu di antaranya misalnya, anaknya anaknya tokoh Muhammadiyah itu diupayakan untuk dibunuh karena terlalu banyak mengkritik Jokowi. Itu salah satu. Yang kedua adalah, Jokowi ini udah jadi koruptor nomor 2 seluruh dunia. Hanya kalah dengan Presiden Surya. Menurut siapa? Menurut OCCRP. Ingat ya, kalau mau perang, serangkan kepada Jokowi harus yang mematikan, jangan kenyot-kenyot aja. Jangan ngomongin ijazah palsu. Dampaknya ijazah palsu itu apa? Adalah kepemimpinan palsu, di mana dia jadi koruptor nomor 2 sedunia. Serangan kepada data-data berapa korupsinya Jokowi. Maka risikonya adalah Jokowi akan diadili dalam kasus TPPU, pencucian uang, atau korupsi, tipikor, dan akan berakibat buruk lagi. Dan selama 15 tahun, selama Nadiem itu di dalam penjara, akan dikumandangkan perang lawan Jokowi. Karena gara-gara Jokowi, koruptor itu, maka yang jadi korban adalah Nadiem. Ya, 3 faktor dalam kamu menyerang Jokowi. Jangan kenyot-kenyot masalah ijazah. Sudah, ijazah itu udah lupakan. Kamu dalam pengadilan sekarang. Kamu bebas untuk menyerang. Dan kamu nggak mungkin diadili dalam kasus-kasus lainnya ya. Kasusnya ya cuma ini. Kebohongan publik ini. Satu adalah
Jokowi itu adalah koruptor sedunia nomor 2 setelah Presiden Surya. Berapa korupsi Jokowi? Masuklah dari sisi itu. Dampak dari kebohongan ijazah palsu ini. Kedua, anaknya tokoh Muhammadiyah itu diupayakan untuk dibunuh. Itu kan berarti kejahatan kriminalisme dari kebohongan Jokowi. Gitu loh. Yang ketiga adalah, kamu punya sandera yang namanya Nadiem Makarim, di mana dia itu jadi sitting duck, jadi buron dari keseluruhan peradilan yang telah dihukum 15 tahun. Kamu punya waktu 15 tahun untuk menyandera Nadiem ini. Selama Nadiem itu di dalam, maka serangan pada Jokowi itu akan terus berjalan 15 tahun. Sampai mau biar